Oke, oke. Ya, sebentar ya. Saya tutup ini. Oke, informasi yang pertama tadi pertama harus masuk ke MS Team semua. Kalau nggak masuk ke MS Team berarti kita tidak bisa ujian. Alasannya kalau di EduNext dia tidak mentolerir keterlambatan. Kemudian untuk jawaban itu di EduNext itu harus kita download dulu baru kita bisa periksa ya dosen atau asisten itu harus download dulu baru bisa periksa. Sementara kalau di MS Team itu kita bisa baca online gitu ya di kayak file online, kemudian bisa juga kita tulis komentar-komentar nomor-nomor yang benar mana yang salah mana gitu, jadi lebih gampang bagi kami untuk memeriksa untuk doing the collaboration work. Uh, Informasi yang kedua adalah nanti sebentar lagi di EduNext saya akan memasukkan informasi tentang satu untuk fakta integritas. Anda bisa menyalin dari sekarang agar waktu ujian bisa langsung dipakai untuk ujian. Yang kedua adalah petunjuk pelaksanaan ya. Petunjuk pelaksanaan secara umum jadi secara umum petunjuk pelaksanaannya itu kita akan waktunya adalah 100 menit dari pukul 8 sampai pukul 9.40 gitu ya. Kemudian pengumpulan jawaban itu adalah 10 menit. Jadi 9.40 sampai 9.50 itu digunakan untuk mengumpulkan jawaban. Jadi karena sudah ada 10 menit ini tidak ada keterlambatan ya gitu, karena sudah cukup untuk memotret kemudian meng-scan. Kemudian setelah itu dosen dan asisten akan mengecek file jawaban gitu apakah sudah masuk atau tidak gitu. Besok saya akan dibantu oleh asisten saya Rahmadita untuk asisten lab ya untuk memantau gitu. Kemudian ujiannya itu bersifat buku terbuka. Jadi Anda boleh membuka catatan, boleh membuka handout ya, PPT atau PowerPoint. Kemudian Anda juga boleh membuka buku rujukan gitu ya. Selama ujian berlangsung. Kemudian perhitungan itu boleh menggunakan kalkulator, boleh menggunakan Excel sesuai dengan kenyamanan kemampuan Anda. Namun tentu perhitungan ini hanya sebagai alat hitung bantu saja. Jadi segala proses dan hasil perhitungannya tetap harus dituangkan ke lembar jawaban. Gitu. Kemudian nanti di EduNext saya juga akan berikan grafik kira-kira yang akan digunakan yang mana. Boleh kalian kalau kalian punya printer atau dekat dengan alat tempat fotokopi atau ngeprint ya, bisa kalian print, atau kalau misalkan kalian tidak mau, kalian nanti menggambar grafiknya di laptop aja juga nggak apa-apa, silahkan gitu ya. Jadi boleh di print menggunakan kertas, pensil dan bolpen dan penggaris, kemudian Anda foto juga dan buat PDF, atau menggunakan file Word kemudian Anda terserah crop dan sebagainya, itu bisa juga dilakukan. Kemudian jawaban boleh ditulis ya, jangan diketik, boleh ditulis di atas kertas atau melalui tablet elektronik, sabak elektronik ya, mau pakai yang kalau misalkan kalian sudah nyaman dengan sabak elektronik juga atau tablet ya, atau iPad gitu, itu boleh silakan. Jika jawaban ditulis di atas kertas, maka seluruh jawaban harus dipindai atau di-scan dengan kualitas yang tinggi. Kalau dengan tablet elektronik juga filenya harus dikonversi jadi format PDF. Kemudian pastikan dokumen Anda diunggah dengan terbatas dengan jelas gitu ya. Kemudian tidak boleh berdiskusi dengan teman selama ujian berlangsung. Ketika Anda terlihat bahwa sangat mirip atau misalnya terlihat sama persis ya sampai titik koma dan sebagainya, atau pokoknya kalau terlihat kecurangan, dosen dapat mengkonfirmasi ke kalian, dan ketika terkonfirmasi bahwa itu Anda bekerja sama, maka Anda mendapat nilai E. Oke, itu petunjuk ujian yang
sedang saya finalisasi filenya, nanti saya akan kirimkan setelah tutorial ini di EduNext. Nah, selanjutnya kemarin saya sudah titipkan ke Regina contoh soal tahun lalu ya. Tahun lalu itu yang mengajar adalah Pak Hari Devianto. Jadi apa namanya, kalau yang sekarang yang mengajarnya saya, jadi bisa jadi ya soalnya beda ya pasti ya begitu. Kalian ada yang sudah membuka, ada yang sudah mulai mengotret mengerjakan soal yang kemarin? Ada yang sudah mulai mengkotret atau mengerjakan soal yang saya berikan kemarin? Nggak ada ya kayaknya ya. Kayaknya nunggu tutorial ya. Ya udah. Oke. Baik, kita coba lihat ya. Bentar, saya cek dulu. Saya cek dulu ada apa saja di Word-nya biar bahan saya tutup dulu. Oke, tapi kalian sudah dapat filenya nggak? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, saya perhatikan dulu. Oke, saya ini akan buka screen saya ya, biar mudah-mudahan sebentar saya cek dulu activity-nya masih ada yang nge-add nggak? Ini Sabrina ya. Ya, oke. Sambil saya mengerjakan tutorial, saya juga mungkin akan memperlihatkan kira-kira apa sih yang perlu dilakukan ya. Di sini di layar saya ada Teams. Oke, jadi nanti Teams-nya adalah ini ya, TB 410401 di sini. Mengjarang sih ya, dulu cuman sedikit ya. Nanti akan ada masuk di assignment-nya ya. Oke, di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saya untuk belajar itu saya menyiapkan juga buku Kalister ya, buku Kalister saya siapkan karena saya juga nggak hafal ya mungkin ya kalau misalkan harus mencari, tapi saya tahu di mana mencarinya gitu ya itu ya. Dan kemudian ini ada soal UTS yang kemarin dilihat, kemudian contoh soal UTS, kemudian saya juga menyiapkan file PowerPoint-nya. Jadi nah ya di sini saya lengkapi dulu semua yang file-file yang Anda sudah pelajari, Anda kumpulkan dalam satu folder gitu ya, yang Anda bisa download, Anda kumpulkan satu folder. Nanti di sini jadi kalau misalnya ada soal atau ada apa ya, Anda bisa lihat gitu. Kemudian saya juga kayaknya oke, nah ini saya baru mengerjakan berapa nih? Baru mengerjakan 3 soal ya. Oke. Saya kotret juga di Excel. Oke, sekarang kita coba baca ya. Nomor 1. Soal pertama.
Jika sebuah komponen yang terbuat dari baja karbon 1045 berbentuk silinder akan dikenai dengan repeated stress cycle dengan beban maksimum 50 kN dan beban minimum minus 30 kN. Hitung diameter minimum komponen tersebut agar tidak mengalami patah lelah dengan faktor keamanan sama dengan 2, gitu ya. Nah, sini jadi ini contoh penerapan penerapan. Bentar ya, saya mau nyalain bolpennya dulu. Nah, oke. Ini contoh dari penerapan soal. Nah, jadi ada soal, kemudian kita harus menghitung berapa diameter minimum, ya. Menurut kalian ini masuk? Jadi mungkin strategi ini bisa berlaku untuk cepat juga ya. Namun juga saya nggak tahu gaya belajar kalian seperti apa. Pertama saya akan lihat ini tentang topik apa dulu. Ini topik apa ya? Kegagalan. Kegagalan. Maka saya akan cari topik tentang kegagalan di sini. Ya nggak, mungkin bisa di sini atau mungkin di Kalister. Maka saya akan cari bagian kegagalan, berarti kira-kira bagian kegagalan itu failure ya. Berarti kegagalan itu ini ya, failure. Kemudian failure-nya tentang tadi kan patah lelah ya, lelah bahasa Inggrisnya fatigue. Jadi patah fatigue. Berarti yang fatigue-nya di sini nggak kelihatan ya. Nah, atau misalkan Anda cari daerah-daerah sini ya. Gitu. Jadi Anda boleh nyari di buku atau boleh nyari di PPT. Gitu ya. Nah, kegagalan, kemudian kita lihat tentang kegagalan. Ada patah biasa, ada tentang lelah juga, patah lelah misalnya. Oh, ini ada kurva yang mirip. Berarti Anda bisa lihat dari antara yang ini dan yang ini gitu. Kemudian saya juga cari juga di sini, misalnya di sini Anda dapat yang ini ada cyclic stress ya, kayaknya yang ini juga nih, fatigue juga nih di sini. Nah, di sini ada SN curve juga. Oke, nah jadi kita bisa cari di yang sebelah sini. Oke, nah kemudian kita baca lagi soalnya. Ya, dia punya baja karbon bentuk silinder, maksimumnya adalah 50 kN, minimumnya adalah minus 30 kN. Kemudian diameter minimum. Nah, kalau saya copy dari awal, saya copy gini ya. Saya coba copy. Kemudian saya mungkin masukin di file yang ini udah ada ya. Sorry, di sini udah ada nih yang ininya. Nah, ini. Maka saya yang lakukan adalah berarti saya harus nyari patah lelah. Kan ini patah lelah ya. Atau fatigue apa sih tadi namanya? Fatigue, kalau di bahasa Inggris itu namanya fatigue limit gitu ya, kalau nggak salah namanya fatigue limit. Maka kita bisa lihat di sini. Maka kita lihat dulu dari grafik ini, kita cari dia bentuknya adalah dari informasinya adalah baja karbon 1045. Kita lihat di gambar ini, oh ya ada 1045, kita pergeser mungkin ya. Kemudian ada patah lelah. Jadi agar tidak patah lelah, karena dia semua di sini bentuknya landai, maka ini adalah batasnya atau dari patah lelah atau fatigue limitnya. Maka saya harus baca berapa stres amplitudonya. Jadi mungkin saya akan nyari penggaris gitu ya. Insert shape gitu ya. Apa ya, dia nggak bisa insert shape line kan gitu ya. Misalkan insert line, tarik garis dari sini
sampai sini. Jadi biar tahu berapa untuk membaca berapa ininya. Oke. Kemudian kita bisa lihat juga di sini, oke, berarti di sini 400, ini 300, 350. Menurut kalian berapa ya ini? Kalau kalian ngebaca sini berapa nih? 350, mungkin ini 300. 305 atau 310, Bu. Ya, ini kan 350 ya, ini 325, berarti 3 310 atau 12,5 gitu ya. Mungkin saya mau bagi 4 bisa juga ya. Misalkan saya mau buat, ya udah Bu, saya mau 312,5. Ya nggak apa-apa sih. Mau 3,5 atau sebagai itu nggak apa. Jadi kalau gitu berarti stress amplitudenya kecilin lagi. Dojanya 312,5 megapascal ya. Mega artinya 10 pangkat 6. Nah, kemudian saya nggak tahu nih apa itu stress amplitudo misalnya. Kita mungkin lihat di buku atau mau di sini ya. Jadi sini stress amplitudo kalau kita lihat di gambar. Nah, stress amplitudo itu adalah ini ya, sigma A di sini nih. Jadi di sini Anda harus familiar, harus belajar dulu. Oh, berarti stress amplitudo itu adalah sigma A. Oke. Nah, kemudian kita harus tahu sigma R-nya, di mana sigma R adalah 2 dikali sigma A-nya gitu. Maka yang akan saya lakukan lagi selanjutnya adalah berarti saya harus cari, berarti ini sigma A itu adalah 312,5. Kemudian sigma R atau yang 2 kalinya berarti mungkin 625 gitu ya. Nah, gitu. Kemudian di sini ada faktor keamanan 2. Nah, berarti ini artinya jangan nilai ini yang dimasukkan tapi ditambah dengan faktor safety-nya. Jadi dengan faktor safety kita bilang bahwa 2 kali 625 itu adalah misalkan ini berapa? 1250 gitu ya. Yang ini adalah sigma R tapi udah dikalikan dengan safety-nya gitu. Nah, terus kita lihat lagi rumusnya. Apa itu sigma R? Nah, jadi saya akan buka di sini. Sigma R itu adalah tadi, nah ini adalah salah. Nah, di sini saya lihat juga sigma R itu adalah range of stress atau difference dari sigma maksimum dan sigma yang minimum. Jadi atau dari stres yang maksimum dan yang dan minimum gitu. Nah, berarti kita maksimal dari ini yang udah Excel-nya ya. Kita lihat dulu. Nah, ini. Berarti kalau gitu artinya ini adalah ini maksimum dikurangi minimumnya harus sekian gitu ya. Saya coba perbesar lagi. Ini saya mungkin matiin dulu ini biar dikebawahin ya, biar lebih gampang. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi di sini adalah sigma maksimum sama sigma minimumnya, yaitu harus 1250 megapascal. Nah, apa itu sigma maksimum dan minimum? Itu adalah F maksimum dikurangi F minimum dibagi dengan per A ya. Masing-masing per A, kan stres itu ya. Sama dengan 1250 dikali 10 pangkat 6 Pascal. Nah, di sini Anda harus teliti mencari ininya ya, satuannya, mana mega, mana milimeter dan segala macam. Karena Anda tahu Pascal itu sama dengan Newton per meter. Jadi A-nya harus dalam meter, kemudian F-nya juga harus dalam bentuk Newton gitu. Sehingga di sini Anda bisa memasukkan di sini kilonewton ya, 5 kali 10 pangkat 4. Ini minimumnya adalah minus 30. Jadi dia adalah misalnya 50 kali 10 pangkat minus 4 dikurangi, tapi beban minimumnya di sini adalah minus 30.
gitu ya. Dibagi dengan, karena A-nya sama, kita bagi dengan 1, 2, 50 dikali dengan 10 pangkat 6 karena megapascal. Nanti di sini Anda bisa ketahuan A-nya berapa. Nah, A-nya ini kan nanti sama dengan V D kuadrat, ya D per 2 kuadrat ya. Jadi Anda bisa ketahuan berapa diameter minimumnya. Gitu. Ya, jadi di sini kita perlu jeli sebenarnya melihat kita butuh rumus apa saja dan kita punya informasi apa saja yang didapatkan dari percobaan gitu. Saya coba ngerjain kemarin pakai Excel. Nah, jadi saya waktu itu saya dapatnya angkanya 313 atau mungkin kita buat 312,5 lah ya. Nah, gitu ya. Kemudian sigma R-nya adalah 2 dikali ini gitu ya. Kemudian tadi safety faktornya coba perbesarnya. Safety faktornya adalah 2, kemudian saya masukkan sigma R-nya berarti 2 dikali dengan safety faktor ya. Saya mungkin tulis sigma R dengan safety factor gitu ya, dengan safety factor 1250 gitu ya. Nah, kemudian kita cari juga F max dikurangi F minimum. Nah, berarti 50 kN dikurangi minus 30 kN. Berarti ini tapi rumusnya 3 kN. Nah, dari sini saya ngehitung A-nya berapa, berarti sigmanya ya, F maksimum dikurangi minimum dikali 10 pangkat 3 karena dia kilonewton dibagi dengan si stress maksimum ya, range stress maksimum yang sudah dengan safety factor sekian dengan kali 10 pangkat 6 nanti dapatnya adalah sekian gitu ya, meter kubik. Kemudian kita buat square root, kemudian dibagi juga 3,14, nanti Anda akan dapat berapa milimeter. Ini berarti diameter minimumnya adalah 9 milimeter gitu. Jadi agar si spesimen tadi bisa tidak patah ya, tidak patah lelah gitu ya setelah di side click lama sekali gitu ya, untuk diameter itu maka minimal diameternya adalah 9 mm gitu ya. Oke, berapa tuh? Lama ya ngerjainnya ya. Oke, nah jadi karena Anda juga hanya dikasih 100 menit, saya nggak tahu berapa soal ya, berarti Anda juga di sini ada kecepatan juga dari waktu maupun menemukan informasi dari buku gitu. Untuk ini silakan, ada yang mau bertanya atau cukup jelas? Bu izin bertanya, Bu. Ya, oke. Silakan. Ya, Bu. Itu untuk yang kan asalnya F max sama F minnya itu dalam kilonewton. Berarti diubah ke newton itu ya, Bu ya. Iya, Harusnya itu positif ya, Bu ya, harusnya pangkatnya. Oh ya, ininya plus ya. Ya, betul. Iya, Bu. Terus harusnya berarti kalau pangkat 4 berarti 5 ya, Bu ya. Tar. Wah, Oh iya, sekarang kok jadi 10 pangkat minus ya? 10 pangkat 4. Ya, 10 pangkat 4 ini 10 pangkat 6 ya. Tar. Saya salah masukin pangkat ya. Ini. Oh ya, di sininya udah benar ya. Sorry, di sininya udah benar ya. Di perhitungannya udah benar. berarti itu 5 kali. Mana yang 5 kali? Berarti itu 50 kali 10 pangkat 3 ya, Bu ya, harusnya, Bu. Iya, jadi gini, kan ini kan F max dikurangi F minus ya. Jadi di sini kan kelihatan nih tadi
di fotonya nih. Nah, ini. Oh, ini harusnya ini saya salah masukin ya. Ini harusnya adalah, nah ini. Harusnya ini 5 kali 10 pangkat 3, ini pangkat 3 gitu ya. Oke, jadi 5 kali 10 pangkat 4 dikurangi 30. Nah, gini. Jadi dia beban maksimumnya 50 kN, 50 kali 10 pangkat 3, betul? Betul nggak? Iya Bu, betul Bu. Nah, minimumnya itu minus gitu. Artinya kalau beban maksimum dia tarik, kalau minimum itu dia beban tekan. Karena dia ada kata minusnya, berarti dia tuh minimumnya tuh nggak nol gitu beban minimumnya, tapi justru ditekan, yaitu minus 30 gitu. Jadi ini yang benar ini nih. Jadi harusnya 80 kali 10 pangkat 3 gitu. Kalau di sininya harusnya sudah benar. Yang ininya ya. Jadi ini 50 kN. Jadi ini F max-nya kan saya tulis di sini ya. F max-nya itu kan 50 kN. Di bawahnya itu minus 30 kN. Kenapa artinya minus? Minus itu gambarnya bisa di kayak gini. Gambarnya bisa, dia bisa seperti ini nih. Gambarnya bisa seperti ini, di mana sigma minimumnya dia justru negatif. Jadi F minusnya negatif. Artinya kalau ini kena beban tarik, ini kena beban tekan gitu. Negatif. Kebayang nggak? Yang lain ada yang mau masih bingung juga? Bu, saya mau bertanya. Ya. Sebenarnya safety factor itu apa ya, Bu? Nah, safety factor itu gini. Jadi prinsip safety factor itu lebih ada, saya ingat di sini kalau di buku ini ada di ini ya. Mungkin di sini ya di 612. Kita sama-sama baca ya. Nah, jadi biasanya kalau misalnya ada kan critical stress itu, atau misalkan angka yang hitungan, misalnya kuat luluh gitu ya, misalkan kuat luluh 100 megapascal misalnya. Walaupun kita bilang di 100 megapascal itu oke, di situ dia akan mulai bengkok gitu ya. Oh, kalau gitu berarti saya akan misalnya, berarti kalau gitu saya akan masukkan mungkin beban si stres maksimumnya 80 aja deh gitu. Biar enggak 100 misalnya ya. Nah, tapi itu sangat kritis gitu ya. Itu sangat kritis kalau dia nyampe, misalkan kan kadang-kadang kita kalau dikasih pembebanan, kita kadang nggak tahu ya. Kadang kita bisa lebih dari pembebanan yang kita desain, kadang bisa kurang gitu ya. Nah, kalau lebih itu justru takutnya kelebihan gitu. Nah, sejak saat itu makanya di sini ya. Nah, di sini nih. Jadi karena ada variability-nya, dan juga kadang-kadang juga ada imperfection, atau misalnya kadang-kadang dia tidak sebagus yang testing, misalnya bilang dia 100, kadang-kadang bisa jadi ada berkurang dan sebagainya. Maka di sini sudah mulai sejak abad 20 ini sudah dilakukan namanya design safety factor gitu. Jadi desain safety factor itu suatu angka N, di mana sebenarnya yang desainnya kita itu harus berapa kalinya dari nilai kritiknya gitu. Jadi misalnya untuk failure gitu ya, misalnya desain kritiknya itu adalah 100 megapascal misalnya di sini ya. Nah, terus kita masukin desain faktornya 2 gitu. Artinya kita harus menghitung si desainnya itu, si stress maksimumnya itu jangan 100 tapi dianggap 200 gitu. Jadi jauh lebih tinggi dibanding dengan yang nilainya. Nilai safety factor itu kalau di teknik mesin itu wajib ya, harus pokoknya di teknik kimia juga, dalam kita mendesain itu nggak boleh kita pakai safety factor 1, itu udah nggak boleh gitu, karena saat pengujian itu bisa jadi ada plus minus, dan kalau biar untuk
untuk agar tidak terjadi kegagalan baik patah maupun baik lelah gitu. Safety factor itu ada antara kadang-kadang ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang 4. Nah, artinya apa? Berarti tebalnya bisa jadi lumayan meningkat ya, walaupun tidak linear, nanti kan ada hitungannya gitu ya. Itu seperti itu. Jadi di sini ada desain faktor 2 gitu ya. Jadi kalau misalnya yield-nya adalah 200 gitu ya. Misalnya yield ini ya sigma y atau yield stress-nya adalah 200. Dia nggak boleh bengkok, dia bengkoknya di 200. Nah, kalau kita buat safety faktornya 2 gitu ya, berarti kan dibagi 2, 100 bagi 2 50. Berarti kita hanya bisa beroperasi hanya sampai 50 megapascal. Di atas itu nggak boleh gitu. Kenapa? Karena kita untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi selama selama desain gitu. Jadi itu yang kita buat gitu. Cukup jelas? Ada ya di sini, tolong dilihat di 612, mohon dibaca. Jadi di sini juga disebutkan juga ya. Jadi hitungan appropriate value N-nya ini penting. Jadi N-nya itu di sini dibilang antara 1,2 sampai 4. Ya, antara 1,2 sampai 4. Kalau N-nya terlalu besar, berarti nanti kita terlalu over design. Jadi dia terlalu tebal, nggak jelas gitu ya. Tapi kalau N-nya terlalu kecil, itu terlalu dekat sekali sama kegagalan gitu. Karena bisa jadi kita terlalu saat kita nanti beroperasi sangkinya gitu ya. Misalkan kita ganti bahannya atau ganti pengisinya, kemudian lumayan over bisa pro untuk crack lah istilahnya, akan lebih dekat terhadap kegagalan gitu. Tentunya ini nanti kan ngaruh ya ke harga gitu. Di sini juga ada contohnya di desain 6.1 untuk menghitung berapa working design. Jadi ini ya nama rumusnya ada di 6.612 ini. Oke, cukup menjawab? Menjawab, Bu. Terima Ya. kasih. Oke, ya jadi tadi yang kalau tadi safety faktornya 2, walaupun tadi dia dibilang delta maksimumnya itu adalah 625 masih oke, tapi kita pakai safety factor 2. Jadi kita kaliin 2 sehingga dia 1250. Oke, saya lanjutkan ya. Ini hari libur-libur ya, harus belajar ya. Aduh, nggak jelas pokoknya ya. Lanjut. Nah, ini kemudian ini soal 2 nih dari Pak Hardev juga. Kita sama-sama baca. Berdasarkan tabel berikut, tentukan unsur-unsur yang dapat membentuk larutan padat substitusional dengan besi, kemudian posisi atom karbon terhadap atom-atom besi di dalam larutan padat. Oke. Baik, nah sekarang mana yang bisa membentuk substitusional? Ada yang bisa jawab? Ya? Ya, oke. Silakan. Yang CR karena dia perbedaan jari-jarinya kecil, Bu, kurang dari 15%. Terus struktur kristalnya sama-sama BCC. Elektronegativitasnya juga tidak jauh. Dan valensinya itu biasanya elektronegativitas logam yang melarutkan logam lainnya bervalensi lebih tinggi. Oke, ya itu bisa ya, betul. Atau mungkin nanti di sini sebenarnya kalau kita lihat substitusional itu ada 2. Ada yang substitusional itu dia ada 2 sebenarnya. Ada yang complete solid solution, ada yang larut sebagian gitu. Artinya mirip kayak diagram fasa ya. Ada yang larut sempurna, yang isomorf, ada yang
sebagian-sebagian gitu ya. Nah, ini sekarang kita lihat apa. Nah, ini betul tadi jawabannya. Siapa tadi yang jawab? Nadia, Bu. Nadia, oke, Nadia. Tuh. Itu Nadia juga betul. Namun kita lihat dulu ya. Kita lihat bisa di sini kalau di buku itu, atau mungkin bisa Anda bisa lihat di yang ini ya, cacat ya. Di buku yang cacat. Nah, ini ya. Jadi ada beda jari-jari, ada struktur kristalnya sama, elektronegatifan hampir sama, logam kemudian bervalensi lebih tinggi, betul ya. Jadi intinya sih beda 1 plus minus 1 itu masih boleh, masih bisa. Kalau struktur kristalnya agak beda, itu kadang-kadang juga mungkin bisa, tapi dia melarutkannya sedikit, jadi tidak larut sempurna. Kemudian elektronegatifannya juga hampir sama. Nah, di sini saya juga mencoba mengecek ya bagaimana dengan di kemarin sudah saya coba kerjain. Nah, jadi kita ini unsur jari-jarinya dulu. Jadi di sini ada nikel, ada C, ada H, ada Al, ada Cr sama Fe ya. Nah, pertama kita hitung dulu difference radiusnya terhadap si besi ya. Saya klik juga ini perbedaan radius misalkan nikel terhadap besi dibagi dengan radius besi, terus kita lihat dan kita lihat mana yang kurang dari 15% ya. Di sini Ni dia cuma 0,4, C dan H tentu bukan substitusional ya, nggak mungkin, ini pasti intersisial karena sangat kecil. Kemudian Al dia lebih besar dari 15%, maka dia tidak begitu favorable karena yang paling menentukan biasanya radiusnya dulu gitu. Kemudian ini CR cuman sedikit bedanya, masih bisa. Kemudian ZN 7,33 sebenarnya dia masih bisa karena dia di bawah 15%. Nah, kemudian tadi lihat dari crystal structure ya. Di sini kalau yang kelihatan memang yang bagus itu hanya chrome. Jadi chrome yang akan bisa larut cukup banyak juga nilainya, makanya saya kasih warna hijau. Di sini ZN karena dia HCP itu dia nggak bisa ya, tapi sebenarnya sih di ada juga sih FeZN sebenarnya, tapi dia larutnya sangat sedikit. Jadi in practice ada ZN bisa masuk ke Fe juga, tapi dia hanya sedikit doang gitu, karena mungkin kalau terlalu banyak dia akan bikin struktur HCP, sementara Fe-nya akan struktur BCC gitu ya. Ni juga walaupun kita bilang di sini enggak gitu ya, saya kasih warna kuning misalnya di sini ya. Nah, ini sebenarnya sih ada juga gitu ya FeNi. Kan kalau Anda tahu stainless steel itu adalah dia stainless steel itu terdiri dari Fe, krom sama nikel gitu. Dia sebenarnya ini stainless steel nih gitu ya. Jadi sebenarnya bisa tapi cuma sedikit. Kemudian yang terakhir juga yang ini ya, elektronegatifan. Elektronegatifan karena saking samanya maka saya kasih warna hijau. Di sini nikel sama Fe bisa juga gitu. Kemudian tapi di sini kalau yang krom dia agak plus 3 ya, dia lebih besar. Jadi sebenarnya ini juga Ctrl Z, harusnya yang ini juga bisa ya. Nah, krom juga bisa. Kemudian valensi juga dia oke. 2 plus beda 1 itu nggak cukup, masih oke sih ya. Jadi saya akan kasih warna dia hijau gitu. Nah, jadi sebenarnya betul tadi kalau jawabannya Nadia, Bu saya mau krom boleh. Tapi kalau misalkan Anda mau lebih open ended lagi, terus nikel sebenarnya bisa, karena sebenarnya kalau in practice itu nikel juga dia ada, seng juga ada, namanya galvanized steel kalau yang dengan seng. Nah, ini keren. Kalau Al kadang ada sih tapi sedikit banget, jarang gitu seperti itu. Ya, itu jawabannya. Oke, kemudian posisi karbon pada atom-atom besi di larutan padat. Ada yang mau jawab? Saya boleh, Bu. Ya, oke. Siapa? Namanya? Bu. Siapa? Iya.
Ziah ya, Fauziah ya. Oke. Ya, Gimana Bu. Fauziah? Karena jari-jari atom C-nya lebih kecil dari Fe, Hmm. jadi posisinya interstisial ya, Bu. Ya, interstisial terus. Terus C-nya sebagai atom solut, sedangkan Fe-nya sebagai atom Ya. solvent. Oke, ya kalau ini juga betul tadi sudah kalau mau lebih sempurna lagi Anda bisa bisa buat sketsa ya. Anda bisa buat sketsa kan dia Anda tahu di sini karbon itu dia di sini BCC ya. Nah, Anda bisa buat sketsa mungkin sketsa BCC di mana dia atom ininya berarti ini atom besinya kan di sini. Ini di sini dan di tengah dia. Nah, gitu. Nanti Anda bisa masukkan misalkan kira-kira dia akan nyelip di mana. Pasti mungkin antara di sela-sela ininya ya, di sela-sela apa namanya yang interstisialnya itu gitu. Jadi mungkin yang lebih 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 enak lagi sih kalau kita lihat atom yang lebih pack, lebih misalnya kita cut ya, misalnya kita cut yang sebelah sini, misalkan gitu ya. Itu kita potong. Ini adalah atom besinya. Kemudian ini atom body centered kubiknya, maka si itunya ada di sininya kecil ya, si C nya. Kalau Anda bisa jelaskan lebih itu lebih lebih bagus. Oke, betul. Sip, lanjut, sudah mulai panas. Oke, kemudian ini. Nah, ini soal desain ini juga karena kan namanya bahan konstruksi proses ya. Anda yang pengen mendesain kan ya. Jadi pasti bakal banyak nih. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian nomor 3. Kita sampai setengah 12 aja ya. Nanti setelah ini silakan mau yang nomor berapa untuk dibahas boleh. Oke, ini mah udah biasa ya kayaknya. Oke. Dengan bantuan kurva tegangan-regangan, hitung gaya tarik maksimum yang dapat ditahan oleh baja spesimen berdiameter 10 mm tanpa mengalami deformasi permanen. Jadi ada dua ya, kayaknya ya. Jadi ada yang ini yang B, ini yang A ya. Kalau yang A gimana yang A? Hitung gaya tarik maksimum apa namanya yang dapat ditahan baja spesimen tanpa mengalami deformasi permanen. Apa nih artinya? Harus dicari kuat luluhnya dulu, Bu. Betul. Nah, kita cari kuat luluh bagaimana? Nah, ini ada insertnya. Kuat luluh itu dicari pada saat E-nya adalah 0,002 atau 0,2%. Jadi Anda bisa buat garis yang sejajar. Gini ya, sejajar dengan apa namanya gradiennya. Kemudian Anda pindahkan ke sini. Kemudian Anda baca lagi dari sini ke sini. Kurang cantik. Ada yang silindris. Hati-hati ya kalau silindris. Bentar, saya gedein dulu. Anda mungkin bisa ngelihat ya, kayaknya saya kesulitan nih kalau pakai mungkin kalau ada baiknya kalau Anda mau ngeprint sendiri juga bisa. Ini insert, kemudian shape kan dari sini ke lurus ya.
misalkan di sini ya. Nah, kita baca berapa. Nah, kalau di saya mungkin saya terbacanya di sini berapa nih? Berarti saya akan cari sigma Y. Sigma Y-nya dulu. Berarti sini terbacanya 400 kurang. Kayak miring. 400 kurang mungkin 390 misalnya ya. Misalkan 390 megapascal. Ya, misalkan 390 megapascal. Kemudian Anda coba ya. Kemudian Anda bisa hitung ya panjangnya berapa, nanti berapa gaya tarik maksimum. Nah, Anda tahu diameternya berapa, dari diameter Anda tahu A-nya berapa ya. Nanti jadi begitu tahu A-nya berapa, Anda bisa dapat F-nya sama dengan berapa. F-nya sama dengan si kuat luluhnya dikalikan dengan A. Nanti Anda akan tahu berapa gaya tarik maksimum yang bisa ditahan oleh spesimen baja. Kalau di sini kalau nggak menyebutkan safety factor tidak apa-apa. Jadi beda ya hitungan sama ngedesain gitu. Kalau di sini kan dia hanya menghitung gaya tarik maksimumnya berapa yang bisa ya. Secara konseptual ya berarti gaya tariknya adalah si yang bisa diambil adalah sisi kuat dulu dikalikan dengan luas gitu. Tapi kalau misalkan nanti Anda mau ngerancang udah bangunan atau udah tangki, nah untuk operasional 10 tahun, 20 tahun, nah itu beda lagi ceritanya. Maka ada korosi, ada yang lain sehingga kita harus memperhitungkan safety factor ya. Kemudian yang kedua adalah panjang spesimen. Panjang spesimen semula adalah 120 mm. Perkirakan panjangnya pada saat patah. Nah, ini ada yang mau bantu jawab? Pada saat patah. Siapa yang mau jawab? Oke, di sini kesalahannya itu adalah kalau Anda membuat ini. Kan Bu, tahulah kalau gitu gampang ya, gampang banget. Ya saya akan tarik garis aja ke sini. Ini kan dia titik patah di sini nih. Saya akan tarik garis lurus ke sini, saya ketahuan berapa strain-nya atau E-nya gitu ya. Anda cari E-nya berapa, berarti yang B ini kan saya mau cari E-nya berapa, kemudian saya nanti dapat hitung ininya, jadi delta L per L0 itu sama dengan patah. Misal saya bisa tahu berapa. Nah, kesalahan yang terjadi adalah kadang-kadang dia langsung membaca ke sini. Nah, jangan lupa ketika saat dia patah, kemudian badannya terlepas, maka dia akan yang bagian elastic deformation-nya dia akan kembali lagi ke sini. Jadi dia akan kembali lagi ke elastic deformation. Artinya kita tidak boleh menarik garis yang lurus, tapi harus agak miring sesuai dengan kemiringan si awalnya gitu. Jadi yang kita lakukan adalah kalau di sini atau misalkan di kertas, Anda baiknya ya ngambil penggaris, misalkan dari sini, terus Anda lihat cari kemiringan garis ini. Nah, dia kan nggak lurus ya. Nah, begini. Kemudian ini Anda pindahkan ke sini, pakai garis sejajar, Anda pindahkan ke sini. Nah, jadi bukan yang warna biru, tapi yang warna merah. Dia akan miring sedikit, balik lagi karena ada elastic deformation-nya. Gitu. Jadi di sini Anda harus membacanya adalah yang bagian yang bagian ini, yang warna yang merah ini, yang titik-titik ini gitu ya, yang merah tadi. Nah, walaupun saya garisnya warna biru ya. Nah, jadi di sini jadi jangan membuat garis yang tegak lurus gitu ke sini. Ya. Oke, jadi di sini Anda akan mendapatkan strain. Strain itu adalah epsilonnya 0,16, 0,17 berarti
0,8, 0,16, 0,18, berarti 0,19-nya di sini ya mungkin sekitar 0,185 misalnya ya, 0,185. Jadi misalkan 0,185. Nah, Anda tahu juga berapa length awalnya ya, 120 mm. Dan panjangnya dia 0,185, maka Anda bisa hitung panjang yang patah adalah L-nya sama dengan L awal ditambah dengan delta L. Anda dapatkan delta L dari sini, Anda juga dapatkan L awal sudah tahu, maka Anda akan dapat memperkirakan panjang spesimen saat dia patah. Oke, persoalan desain itu cukup banyak pastinya ya, perlu kita, karena ini bagian dari perancangan tentunya. Jadi konsep F per A, kemudian konsep strain dan konsep stress ini jangan dilupakan. Oke, baik. Selanjutnya masih ada cukup banyak ini ya. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Untuk yang soal B itu, Bu, yang perkiraan patah ya, Bu, ya, yang epsilon itu, itu ditarik garis lurus dari yang ujung pas patah itu ya, Bu? Bukan. Kalau yang dia ditarik lurus dari yang patah salah. Kenapa? Karena ketika dia patah, dia akan elastic deformation-nya akan balik lagi. Jadi coba saya jelaskan dari buku ya, biar lebih jelas ya. Dia punya namanya elastic recovery. Nah ini ya, di elastic recovery after deformation ya. Jadi kalau misalnya kita tarik misalnya sampai sini gitu ya, terus kita lepas di sini, kan harusnya dia di sini ya. Harusnya kan kalau kamu bilang, jadi Bu, saya kalau gitu saya mau lepasin gitu, mau bak lurus gini. Nah, ketika dia bebannya, nanti kan dia bebannya jadi lepas ya, bebannya jadi hilang kan. Nah, ketika dia bebannya dilepas, unload, maka dia elastic recovery-nya itu akan balik lagi. Jadi kalau deformasi elastik itu ikatan antar atomnya yang meregang, ikatan logamnya yang dia meregang, ketarik gitu. Kayak karet ya, kayak karet gelang ketarik. Nah, sehingga ketika sementara kalau misalnya plastik deformasi plastik itu ikatan-ikatan antar atomnya putus, nyambung lagi, putus, nyambung lagi, putus, nyambung lagi gitu, berubah. Jadi makanya dia berubah bentuk. Nah, ketika di sini sudah plastik deformation, kemudian kita lepas bebannya, maka si karet gelang antar dua atom itu ya, si ikatan atomnya itu dia kembali lagi seperti semula gitu ya. Jadi jangan lurus ya, tapi agak miring. Nah, miringnya dari mana, Bu? Kan saya nggak tahu dia miringnya segimana gitu. Anda harus tahu di sini. Makanya salah satu tipsnya adalah pertama saya ambil dulu saya buat garis, atau kalian nanti di kertas ya, di grafik yang sudah di print, kalian ambil garisnya seperti ini, buat garis yang atau mungkin saya sih gampangnya sini ya, Anda harus buat garis sejajar yang sejajar dengan kemiringan garis tadi gitu. Jadi saya akan copy paste buat garis sejajar nih, dia sejajar, saya pindahin ke sini. Nah, jadi walaupun di sini, tapi Anda bisa ngelihat ini agak ada bedanya sedikit, ya. Walaupun nggak jauh ya, beda 0, berapa sih? 0,02 mungkin ya, mungkin 0,02 gitu. Tapi lumayan berbeda gitu, konsepnya beda. Dia nggak lurus ke bawah, tapi agak sedikit miring. Gimana? Cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, nanti izin bertanya, Bu. Ya, boleh, silakan. Ini nilai strain-nya dapat 0,002 dari mana ya, Bu? Oke, betul. Nah, pertanyaan baik. Kenapa harus 0,02 untuk shield strength? Nah, ini juga betul. Ini 0,002. Nah, gini. Jadi kita itu nggak tahu. Jadi secara
secara ini ya, secara konsep dia itu kan sebenarnya dia mulai bengkok ya, mulai luluh tuh sebenarnya di titik P, ya enggak? Jadi mulai dari garis lurus dia mulai jadi kurva gitu sebenarnya. Jadi di sini adalah elastik. Nah, di sini itu terjadi peralihan antara deformasi elastiknya masih ada, tapi juga mulai plastik gitu. Sementara di sini plastiknya yang dominan, udah nggak bisa balik lagi. Nah, untuk untuk menghitung mana mau yang di sini, mau yang di sini, mau yang di sini, dan susah kita menemukan mana yang mulai bengkok ya kalau secara hitungan, maka dibuatlah konvensi, maka dia adalah offsetnya harus 0,002 gitu. Jadi di sini typical stress strain behavior, the proportional limit P sebenarnya ini, tapi untuk yield strength, untuk sigma Y semua sudah konvensi bahwa dia di cara menentukannya adalah menggunakan strain offset 0,002. Jadi kita cari 0,002, kemudian kita tarik garis yang ini sebenarnya sejajar ya, garis yang sejajar yang melewati 0,002, terus tarik garis ke sini, dan ini adalah sigma Y-nya atau kuat luluhnya gitu. Ada nggak ya di buku? Coba saya sambil dicek juga di sininya, di yang bagian perilaku logam. Nah, jadi Anda bisa bayangkan dalam waktu 100 menit kalau kayaknya Anda tahu tapi lama nyarinya ya, kayak saya begini, gawat nih. Nah, di sini ya. Ya, betul. Nih. Nah, jadi dalam bahasa Indonesianya kira-kira begini. Letak titik P itu susah ditentukan gitu. Sehingga secara konvensi titik potong antara garis dan yang sejajar ya, antara garis. Jadi titik potongnya itu adalah garis yang sejajar dengan kurva elastik yang berjarak epsilon 0,002 dari sini. Nah, kita tarik. Nah, ini adalah namanya offset ya, strain offset. Maka di sini disebut adalah definisinya adalah sigma Y. Gimana? Cukup menjawab? Sudah terjawab, Bu. Terima kasih. Oke. Ya. Ya namanya juga belajar ya. Kita mungkin waktu awal-awal masih nggak ngeh gitu ya, tapi setelah lihat soal, oh ternyata ini ada di sini misalnya. Oke. Lanjut ya. Ibu. Ya. Tanya lagi. Saya mau nanya lagi, Bu. Buat yang soal 3B, kan itu soalnya pada saat patah ya, Bu. Kalau misalkan soalnya tanpa mengalami deformasi plastik, nanti nilai strain-nya tuh yang mana ya, Bu? Nah, kalau tanpa mengalami deformasi plastik, berarti adalah si kuat luluhnya itu. Berarti nilai strain-nya adalah yang ini, 0,002 itu. Saat tanpa mengalami deformasi permanen, berarti di sini 0,002 ini masih berapa panjang maksimum tanpa mengalami deformasi permanen misalnya ya. Berarti strain offsetnya Anda cari yang 0,002 dikalikan dengan 120, berarti dia akan hanya nambah sedikit. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan di sini tentang ini apa? Oke, cukup ya. Di sini juga kadang-kadang biasanya beberapa soal desain juga biasanya ini ya, ada pemilihan bahan biasanya. Nanti Anda bisa lihat contoh-contoh soal atau soal seperti misalnya di question problems. Di sini ada banyak question problems, kadang-kadang saya jadikan PR juga, kadang-kadang nggak dijadikan PR gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat nah nih kayak misalnya saya punya jenis-jenis alloy gitu ya, mana yang paling bisa dilakukan gitu ya. Nah, ini mungkin Anda bisa coba-coba sendiri. Ini namanya masuk ke dalam student outcome design. Jadi Anda memilih bahan atau melakukan material selection. Jadi kalau misalkan ini ya, saya nggak jelaskan ya ininya ya, cuman maksudnya
Misalnya ini ada cylindrical rod, ada silinder pejal 120 mm spesimen, misalnya diameternya sekian, kemudian dia dapat beban sebesar 35 kN, kemudian nggak boleh plastik deformation atau reduksi diameter lebih dari 1,2. Kenapa ada diameter reduction? Kenapa coba? Karena kan kalau dia ketarik, dia nanti areanya tengahnya dia jadi ngecil ya. Jadi ini makanya ini nanti yang dari persentase area reduction gitu. Jadi kemudian mana yang paling bagus gitu misalnya. Nanti ini Anda bisa pilihkan dari sini, hitung masing-masing dan Anda bisa dapat kira-kira mana sih yang paling cocok untuk di sini, mana yang masuk spek misalnya. Itu bisa Anda coba lakukan gitu. Nah, jadi di sini sebagai tambahan untuk strain ini juga dia itu bisa disebut sebagai percentage elongation. Jadi bisa delta L dibagi L, atau dia juga bisa disebut dengan persentase area reduction gitu. Kadang-kadang bukan sih ya, tapi ductility ya. Ductility. Di mana ductility itu persentase area reduction itu adalah area awal dikurangi area final dibagi dengan area awal. Kenapa? Karena di tengahnya itu diameternya dia bisa berkurang begitu ya. Oke. Nah, apalagi ya? Oke, sekarang saya lanjutkan lagi. Kemudian di sini juga nomor ini apa nih? Kok jadi hilang? Ini nomor 3, berarti nomor 4 ya. Nah, suatu paduan hipotetik terdiri dari logam ukuran sekian. Jika densitasnya masing-masing sekian, berat atomnya sekian, tentukan struktur kristal paduan tersebut dengan asumsi panjang rusuknya adalah 0,332 nanometer. Wah, ini apa nih? Ada yang bisa jawab? Ini masuk ke bagian ini ya, bagian kayaknya bukan yang atom ya, yang struktur kristal ya, atau bentar, ada paduan hipotetik itu mungkin masuk yang ke paduan sini nih. Dan bisa masuk ke sini, jadi ada density computation ya. Di sini ada density computation kalau rho-nya sekian, kemudian nah ini ya, ada masing-masing ada berat atom, kemudian ada densitasnya sekian. Anda bisa lihat, bisa perkirakan kira-kira, dan dia punya unit selnya. Anda bisa perkirakan dia masuk ke struktur kristal yang mana kalau Anda masukkan dia ke dalam density computation. Jadi di sini kan di sini ada number atom per unit cell, dan setiap atom unit cell itu masing-masing dia punya jumlah atomnya ya. Misalnya BCC itu ada 2 gitu. Terus kalau misalnya FCC itu ada 4 gitu ya. Yaitu bisa Anda bisa perkirakan pakai rumus ini gitu. Ada Avogadro-nya, kemudian ada densitasnya, ada Avogadro number, ada volume unit cell, kemudian ada atomic weight-nya ya harusnya. Ya, jadi ada atomic weight-nya dicari ya. Coba kita lihat nih. Kita coba pakai rumus ini ya. Saya juga belum ngerjain kalau yang ini. Jadi kita pakai rumus coba kita pakai rumus ini. Jadi yang pertama rho A sama dengan N-nya harusnya mungkin sama ya, N-nya dicari, kemudian A-nya itu Avogadro number, kemudian VC cubic cell,
dibagi dengan A-nya atomic weight, atomic weight yang pertama nih ya. Nah, kemudian atau mungkin satu aja ya biar nggak pusing ya. Kita coba mungkin buat ininya jangan A deh tapi 1. Jadi row yang pertama itu N dikali A1 dibagi VC kali NA gitu. Kemudian yang densitas kedua itu sama dengan, nah ini densitas kedua sama dengan N yang kita ingin cari dikalikan dengan atomic weight yang kedua dibagi dengan VC dikalikan dengan NA. Nah, ini ketahuan, ini Anda tahu berapa densitasnya, ya. Ini kemudian Anda tahu volume kubiknya masing-masing, ini tahu gitu ya. Kemudian Avogadro Anda tahu, jadi Anda tahu berapa, Anda tahu ini, Anda dapat ininya ya, Anda dapat N dan A2-nya. Jadi dapat apakah dia masuk kubus sederhana atau berat atomnya udah ya. Berat atomnya juga diketahui nih. Ini sama ini. Nah, maka Anda nanti akan dapat N-nya atau Anda akan dapat angka berapa number atom ya. Jumlah atom dalam unit cell. Nah, kalau gini maka Anda tahu kalau misalkan N-nya 1 berat atau N-nya 2 berarti dia BCC, kalau N-nya 4 ya kalau nggak salah itu FCC gitu. Atau mungkin kalau kubik berarti kira-kira cuman ada 1 gitu ya. Kita coba lihat lagi PPT-nya kalau lupa, atau mungkin mau dari buku juga boleh, mau lupa. Nah, jadi ada di struktur kristal bahan padat nih bab 2. Nah, di sini ya. Di sini kubus pusat muka jumlah atom dalam sel satuannya adalah 4 nih ya. Kita gedein dulu deh. Oke, ya ada 4. Kalau pusat badan jumlah atomnya ada 2. Kalau kubus sederhana, kalau ini jumlah atomnya 1/8 kali 8, jadi ada 1 atom gitu. Nanti Anda bisa lihat di situ ya. Nah, kemudian nanti baru Anda bisa jawab yang soal tadi gitu. Berarti apakah dia masuk sel rusuknya, apakah dia masuk ke BCC, kubus pusat badan, atau FCC, kubus pusat muka, atau kubus sederhana. Kemudian nyambung ke pertanyaan ini. Nah, berarti kalau gitu tentukan bidang terpadat. Nah, jadi di sini juga ngaruh ke bagian bidang slipnya ya. Arah bidang yang terpadatnya mana, arah yang terpadatnya mana. Nah, ini berarti Anda baca ke bidang yang berikutnya nih. Masuk ke yang bahan dislokasi dan penguatan logam. Dia nyambung nih ya ceritanya. Di sini kalau di sini kan ada, nah jadi sistem slip ini. Jadi slip itu ada bidang slip sama ada arah slip gitu. Bidang yang paling padat artinya atau arah yang paling padat misalkan FCC, maka dia ini adalah si bidangnya 111 gitu ya. Sementara yang arah paling padatnya adalah misalnya ini adalah 110. Nah, jadi ini bisa Anda mungkin yang FCC ini Anda dapat ya. Kalau yang BCC mungkin Anda harus ngotret juga nih mana nih arah bidang slipnya begitu, atau mungkin yang simple kubik. Nah, kemudian kalau ini sih saya nggak saya ajarin ya, yang ini nggak resolve stressnya nggak saya ajarin, ini nggak usah dikerjakan ya. Ini sengaja nggak saya sampai dalam segini. Jadi ini ada sebenarnya kalau mau rumusnya ada. Yang ini jadi yang nomor 3 sama nomor C sama D nggak usah dikerjain gitu, karena nggak saya ajarin untuk kelas ini biar nggak terlalu dalam. Oke. Nomor 6 sampai sini yang ini ada pertanyaan dulu, yang ini nomor 4
Ya, kuncinya mungkin jeli ya, jeli nyari kira-kira ini rumusnya apa. Nah, makanya di sini kalau kalian mau diskusi dari sekarang dengan teman-teman kalian, mau sering apa, zooman, mau sering apa ya, diskusi-diskusi, yang pintar ajarin yang enggak, yang rajin kuliah ajarin yang enggak gitu ya, biar makin ingat gitu ya, dilakukan aja. Mungkin kan pertama kalian banyak yang sambil ngerjain internship ya, jadi mungkin nggak ngeh gitu full gitu ya, tapi ya itu bisa coba saling belajar bareng gitu ya, sehingga nanti pas ujian Anda bisa kerja sendiri, tentunya harus ya. Nah, oke, Bu mau nanya, Bu. oh ya boleh, silakan. Yang mana? Bu, untuk yang soal nomor 4 kalau nggak salah tadi, N-nya nanti di rata-rata atau gimana, Bu? Iya, mungkin ya. Atau mungkin masing-masing kayaknya ngerjain ya, masing-masing ngerjain, dan harusnya dua-duanya sama ya. Ada yang udah ngerjain belum? Mungkin dikali komposisi, Bu. Kali komposisi ya harusnya ya. Iya. Oke, ya udah, kalau yang di bagian paduan ya. Coba kita lihat ya. Betul. Mungkin karena dia udah berupa paduan, coba kita lihat yang bagian paduan. Di bagian paduan imperfection juga ada nih. Mana ya? Composition ya. Ada nggak ya? Tadi siapa yang jawab? Ada rumusnya ada di bagian mana? Dicari dulu ya, cari densitas. Nah, dicari row average-nya ya, semuanya ya kayaknya ya. Cari row average-nya dulu. Salah, kok jadi gedein. Ya, bisa jadi ini cari row average, A-nya juga cari A average. Kemudian ya nanti N-nya jadi 1 ya, itu bisa juga. Kayaknya kalau di sini, nah untuk cari row average-nya, untuk row rata-rata, densitas rata-rata, kita lihat ini apa persentasenya. Kalau persentase berat, maka kita cari rumus yang tentang persentase berat harusnya. Ya, yang persentase berat ya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan hati-hati kalau misalkan masih pakai persentase mol, ya weight persen ya, seperti itu. Oke, ada lagi? Cari rata-ratanya. Oke. Kemudian nomor 6, sampel baja austenitik mengandung karbon 0,9% berat, didinginkan dari 800 derajat sampai temperatur kamar. Kalau dia cara perlahan-lahan equilibrium cooling, tentukan fasa-fasa yang terbentuk. Nah, di sini apa yang kalau ceritanya seperti ini, apa yang harus Anda cari dapatkan dari buku? Coba kita pikir-pikir dulu sama-sama.
Yo, apa gimana nih? Yang kita lihat dulu apa dulu ya? Ini dulu ya. Bajanya 0,9 berat. Nah, kita pertama lihat dulu, dia eutektik atau bukan? Eutektoid atau bukan? Sorry, bukan eutektik. Dia eutektoid atau bukan? Ayo, ayo. Dia eutektoid atau bukan? Kalau eutektoid berapa komposisinya? Ada yang hafal? Kalau eutektoid harus berapa? 0,76 bukan, Bu? Nah, berarti kalau 0,9 eutektoid itu bukan? Bukan ya. Bukan berarti apa? Ada dua jenis. Apa? Ada hipoeutektoid, ada hipereutektoid. Jadi dia termasuk yang hiper, Bu. Nah, hipereutektoid ya. Jadi di sini kita coba kalau lihat di sini. Nah, jadi dia ada ini ya, diagram. (0,76). Berarti dia ada di daerah ini masih hipereutektoid. Ini agak panjang ya, saya coba jadi sini. Berarti dia ada di daerah sini. Karena dia ada dia hipereutektoid ya, hipereutektoid antara 0,76 sampai 2,14. Berarti dia di daerah seperti ini. Maka fasa yang hadir apa? Yang ada? Dia ada perlit ya, ada perlit dari austenit jadi perlit, dan ada yang warna biru-biru ini apa? Cementit ya. Nah, jadi di sini kalau misalkan di sini dia pertanyaannya itu balik lagi ke yang tadi. Pertanyaannya itu jika pendinginan dilakukan perlahan-lahan, jadi equilibrium cooling ya, berarti lihat diagram fasa. Tentukan dan gambarkan skema fasa-fasa yang terbentuk beserta persentase masanya masing-masing. Nah, berarti Anda bisa menggambarkan ini di sini. Berarti di sini tadi berapa? 0,9. Anda gambarkan di sini gitu, sama mirip seperti ini, mirip kira-kira ya. Dari mulai austenit, kemudian nanti dari sini ada cementitnya, kemudian di sini ada proeutektoid cementit dan juga eutektoidnya. Oke, termasuk nanti fraksi masanya Anda bisa hitung sendiri berapa fraksi massa dari eutektiknya dan berapa fraksi massa dari cementitnya pakai lever rule-nya ya. Jadi di sini ada cementitnya, kemudian Anda bisa hitung berapa fraksi massanya. Oke. Nah, jadi yang nomor 2, kalau dia didinginkan cepat 650, kemudian dia ditahan selama 3 detik, kemudian di quench, sebutkan gambar-gambar fasa yang terbentuk. Nah, ini merupakan jenis pendinginan apa ya? Transformasi jenis apa ini? Nah, ini karena dia didinginkan cepat, kemudian ditahan, maka ini namanya adalah isothermal transformation ya. Ini adalah yang kecil amat ya, adalah yang isothermal transformation ya. Yang isothermal transformation itu berarti Anda harus nyari grafik isothermal, tapi grafik isothermalnya nggak boleh pakai yang austenit jadi perlit aja, tapi austenit menjadi perlit dan cementit. Dan cementit. Jadi ada dari P dan jadi C gitu. Anda harus cari di bukunya. Coba kita lihat ya di sini di bukunya. Coba. Sorry ini hilang. Sini yang kayaknya masuk ke bab berikutnya ya, dalam formasi fasa. Di sini masuk ke isothermal. Nah, ini kita cari yang isothermal transformation, tapi kita cari yang jangan yang austenit jadi perlit, karena ini hanya untuk 0,76 ya. Ini hanya untuk fasa eutektoid aja. Anda 0,76.
gitu. Yang Anda perlu cari adalah ini juga sama, hanya 0,76 dari austenite jadi perlit. Maka kita harus cari yang lain, ada nggak ya di sini? Ini juga austenite perlit, berarti kita nggak boleh pakai yang ini. Ini austenite dan ferrit. Nah, ini austenite ferrit ini berarti masuknya yang yang ini yang hipo atau hypereutectoid ya? Kalau ada ferritnya. Kalau ada ferritnya dia hipoeutectoid ya, berarti kita nggak bisa pakai yang ini. Kita nggak bisa pakai yang ini. Coba cari lagi. Nggak ada ya di sini ya. Kayaknya ini kurang ini ya, kurang grafik ya. Harusnya ini ada mungkin di, biasanya kadang-kadang ada question problem nih di sini. Nah ini, jadi ini dapatnya di buku malah. Nah, tapi ini pun 0,13 ya, 0,113 sebenarnya. Jadi sebenarnya jadi nanti di sini ada kayaknya soalnya saya nggak tahu ya, mungkin Pak Hardev punya tambahan gambar lagi ya di sini, mana sih? Nah ini harusnya ada grafik yang 0,9 ya. Jadi tapi yang cemented gitu. Jadi kalau ini kan yang gambar yang ini kan 1,13. Jadi masing-masing dia punya template-nya gitu. Jadi di sini harus nyari template-nya. Nanti abis itu misalnya ya, contohnya ini sama dengan 0,9 misalnya. Berarti mungkin tadi gambarnya, maaf saya cepet ya. Dari didinginkan cepat sampai 650, kemudian ditahan sampai 3 detik, kemudian di quench. Maka kalau misalkan lihat di gambar yang ini, berarti 650 di sini, kemudian di sini ya, terus kemudian ditahan 3 detik, misalnya di sini ya, 3 detik misalkan sampai sini, terus di quench. Berarti mungkin di sini Anda akan dapat cemented di awal, dia ketemu cemented di tengah, kemudian di sini setengahnya berubah jadi perlit, nah sisanya austenite, kemudian di quench misalnya, berarti sisanya dari austenite akan berubah jadi martensit gitu. Kalau gambarnya seperti, tapi kembali lagi tentunya pasti akan di provide ya, kita kami akan memberikan grafiknya gitu. Karena kalau misalkan pakai diagram 1,13% itu kurang tepat gitu ya untuk 0,9%. Mana lagi tadi? Nah, berikutnya juga sama. Misalnya di sini anggaplah misalnya kemudian sebutkan dan gambarkan fase jika dilakukan pendinginannya continue. Nah, kalau continue berarti Anda harus punya grafik yang continuous cooling transformation gitu ya. Continuous cooling transformation. Kemudian misalnya dilakukan secara continue sampai 1000 detik. Nah, berarti kita harus cari diagram continuous cooling transformation untuk 0,9% berat misalnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada nggak ya yang 0,9? Mungkin di soalnya juga di Pak Hari Devianto punya grafiknya sendiri. Nah, kita akan lihat di mana ya, di sini. Yang nih ya, yang continuous cooling. Nah, jadi sini cari continuous cooling, tapi lagi-lagi cari continuous coolingnya berarti kalau yang tadi hypereutectoid, Anda harus cari juga yang untuk hypereutectoid. Jangan pakai yang eutectoid. Jadi kalau yang ini eutectoid, gambar yang lain juga eutectoid. Ini juga eutectoid, berarti bukan. Kemudian ini juga yang ferrit ya, tadi yang di atas ferrit, berarti Anda harus cari yang eutectoid gitu ya. Oke, jadi ini nggak akan saya bahas ya karena belum ketemu bajanya yang mana ya gitu ya. Tapi intinya kalau keywordnya, kalau misalkan dia dinginkan cepat kemudian di quench, anak-anak
didinginkan cepat kemudian di quench, itu berarti dia adalah isothermal transformation. Kalau dia continuous cooling berarti dia artinya pendinginannya continue. Dan kalau misalkan perlahan-lahan equilibrium cooling berarti Anda lakukan bisa di diagram fasa ya. Oke, apa lagi? Ini nomor 8 Rockwell nggak saya ajarkan, jadi kita skip aja. Terus nomor 9 baja karbon kemarin udah dijawab. Kemudian nomor 10 tentu bandingkan jenis berikut gitu ya. Anda ini sebenarnya tinggal googling, bukan googling ya, tinggal cari di buku aja sih sebenarnya ya. Jangan lupa appendix B-nya gitu ya. Jangan lupa appendix B-nya. Oke, mungkin saya nggak terlalu lama ya, karena saya juga harus siapkan juga petunjuk-petunjuknya biar bisa masuk ke Edunext cepatnya. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan, silakan. Nggak ada pertanyaan? Oke. Jadi minimal jangan dilihat ininya ya. Intinya gini, bahan konstruksi ini sebenarnya ngitungnya gampang ya, mungkin gampang, nggak ada diferensial, nggak ada integral, nggak ada hal-hal yang analitik banget. Tapi Anda perlu tahu problemnya, ada baca informasinya apa, kemudian Anda cari informasi yang tepat di mana. Jadi saran saya semakin sering Anda ngerjakan soal atau mungkin lihat dari contoh-contoh soal yang di belakang ya, di belakang buku Kalister itu, lihat-lihat gitu kira-kira yang mana yang diajarkan, dan juga kelihayan Anda dalam membuka buku, saya pikir itu paling penting juga karena waktunya 100 menit, soalnya lumayan banyak gitu ya. Kalau di sini aja yang tahun lalu aja soal 10 waktu 100 menit, berarti artinya satu soal yang kira-kira cuma hanya 10 menit dikasih waktunya ya, begitu. Jadi mudah-mudahan kalian bisa memfamiliarisasi gitu, dan jangan lupa mungkin tanya-tanya teman kalau misalnya enggak gitu. Oke, kalau tidak saya akan tutup sekarang sekian ya, biar saya bisa upload juga ke Edunext ya rekamannya, biar kalian bisa post, kan replay, kemudian cek-cek lagi. Oke, cukup ya semua ya. Baik, Bu. Terima kasih.